Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua. Perkenalkan, saya Siti Marianti Karim, guru SMP Negeri 3 Telaga, Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo. Adanya kurikulum merdeka yang diluncurkan oleh Kemendikbudristek membawa perubahan dalam dunia pendidikan. Peran guru sangat diharapkan terutama dalam mewujudkan bagian dari kurikulum merdeka itu sendiri, yakni karakter profil pelajar Pancasila. Kondisi saat ini dengan adanya kemajuan teknologi dan media yang berkembang sangat cepat memberi dampak terhadap karakter siswa dan mulai menepis adat istiadat serta budaya-budaya positif. Tentunya memerlukan peran guru dalam menciptakan budaya positif ini, antara lain sebagai pemimpin pembelajaran yang harus mampu menuntun siswa agar perilaku sesuai nilai-nilai kebajikan yang disepakati, agar budaya positif dapat tercipta. Berdasarkan situasi di atas, tentunya sebagai guru tidaklah tinggal diam. Terus bergerak untuk mencari atau menemukan cara maupun teknik dalam menerapkan budaya positif ini dengan judul Penerapan Budaya Positif melalui Teknik 5K. Komunikasi, kolaborasi, kedisiplinan positif, keyakinan kelas, dan kesepakatan belajar. Dalam menerapkan budaya positif ini, tentunya banyak tantangan yang harus dihadapi, yang tentunya berawal dari masalah-masalah seperti halnya kurangnya disiplin peserta didik yang dipengaruhi oleh kurangnya perhatian orang tua dan menyerahkan sepenuhnya ke sekolah dalam hal mendidik anak. Tidak terjalinnya komunikasi yang efektif antara orang tua dan pihak sekolah. Tidak terbangunnya kerjasama dan kolaborasi baik pihak sekolah dengan orang tua, antara orang tua dan guru, dan juga dari diri peserta didik itu sendiri. Masalah lainnya terkait tata tertib sekolah yang hanya menjadi pajangan dan tidak tersosialisasi dengan baik kepada peserta didik. Untuk menjawab berbagai masalah dan tantangan tersebut, tindakan yang dilakukan yakni 1. Komunikasi. Contoh pada aksi tindakan membenahi ruang kelas dan peralatan visualisasi ruang kelas. Melakukan pertemuan dengan siswa, menyampaikan hal-hal yang akan dibenahi dalam ruang kelas, menyusun anggaran kebutuhan pembenahan kelas, visualisasi dan waktu pelaksanaan. 2. Kolaborasi. Contoh pada aksi tindakan membantu pihak sekolah atau guru sebagai wali kelas jika terjadi permasalahan yang mengalami hambatan pada pembelajaran. Melakukan pertemuan dengan orang tua peserta didik untuk menyampaikan perkembangan peserta didik dalam pembelajaran. Mengimbau orang tua untuk bekerja sama dan berkolaborasi dalam memantau aktivitas peserta didik termasuk mengecek kemajuan pembelajaran. 3. Kedisiplinan positif. Contoh pada aksi tindakan membiasakan peserta didik untuk tidak datang terlambat ke sekolah, melakukan pertemuan dengan orang tua murid untuk menyampaikan tata tertib dan aturan yang sudah disepakati dalam bentuk keyakinan kelas, mengimbau perhatian orang tua untuk dapat bekerja sama dan berkolaborasi agar peserta didik tidak datang terlambat masuk kelas. 4. Keyakinan kelas. Langkah-langkah yang dilakukan dalam pembentukan keyakinan kelas. Pertama, keyakinan kelas bersifat lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. 5. Kesepakatan belajar. Langkah-langkah yang dilakukan dalam membuat kesepakatan belajar yakni membuat kesepakatan belajar bersama peserta didik yang dapat dilakukan dengan mencatatkan curah pendapat peserta didik akan keinginan mereka dalam belajar untuk dirumuskan bersama-sama.
Refleksi hasil dan dampak. Terjadinya komunikasi secara aktif antara peserta didik dan guru, terciptanya kerjasama atau kolaborasi yang efektif antara siswa dan guru juga orang tua. Mental peserta didik menjadi kuat, peserta didik mencapai kesuksesan belajar, terbiasa melakukan tanggung jawab dengan baik, terwujudnya suasana aman, nyaman, dan percaya diri di lingkungan kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syahrul Ramadan Karim. Saya dari kelas 7A. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ramdan Zakaria. Saya dari kelas 7A. Perkenalkan, nama saya Mirnawati Harun. Saya kelas 7A. Perkenalkan, nama saya Berlianti Ilu. Saya dari kelas 7A. Nama saya Musdan. Saya merasa sangat senang. Saya merasa sangat bersemangat. Saya sangat senang sekali. Sangat senang dan bersemangat. Sangat senang. Sangat penting. Sangat penting. Penting. Sangat penting. Karena bisa membuat siswa jadi disiplin. Karena dapat menumbuhkan rasa tanggung jawab. Karena membuat kita bisa lebih baik lagi. Karena membuat kita lebih menghargai orang lain. Karena membuat kita menjadi lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Felsia Pakaya, selaku siswa. Saya merasa senang dengan adanya penerapan budaya positif pada pembelajaran bahasa Indonesia, memberikan dampak dan hasil yang meningkat terhadap cara belajar saya di kelas, dan saya menjadi lebih bersemangat untuk belajar. Kesimpulan, dengan menerapkan 5K, komunikasi, kolaborasi, kedisiplinan positif, keyakinan kelas, dan kesepakatan belajar di lingkungan kelas ini diharapkan dapat menumbuhkan budaya-budaya positif bagi peserta didik, sehingga akan berdampak baik pula terhadap ekosistem pembelajaran di ruang kelas, dapat mencerminkan profil pelajar Pancasila sesuai yang diamanatkan dalam kurikulum Merdeka. Demikian praktik baik penerapan budaya positif melalui teknik 5K. Semoga menjadi suatu pengimbasan praktik baik implementasi dan membawa perubahan baik dalam dunia pendidikan. Sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Menteri Nadiem Makarim, yakni perubahan tidak dapat dimulai dari atas, semuanya berawal dan berakhir dari guru. Jangan menunggu aba-aba, jangan menunggu perintah, ambillah langkah pertama. Besok, dimanapun Anda berada, lakukan perubahan kecil di kelas Anda. Demikian video praktik baik ini. Semoga menginspirasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.